Bupati Lombok Utara Haji Johan Samsu menyampaikan 3 buah raperda, yakni tentang zakat, penyelenggaraan reklame, dan raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman. Penyampaian 3 buah raperda itu disampaikan langsung di hadapan Ketua DPRD dan anggota DPRD, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Lombok Utara di Aula Sekretariat DPRD Lombok Utara pada tanggal 22 Januari 2024 kemarin. Bupati Lombok Utara Haji Johan Samsu menyampaikan rancangan peraturan pengelolaan zakat ini diharapkan dapat memperkuat tanggung jawab Basnas Kabupaten Lombok Utara dalam pengelolaan zakat yang lebih optimal serta memberikan dampak kepastian hukum dalam melaksanakan pertanggungjawaban Basnas yang ada di daerah kepada pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat memiliki urgensi dalam membangun sistem ekonomi yang pada gilirannya akan melahirkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Semua elemen masyarakat Muslim harus berusaha menjadikan zakat sebagai donasi pembangunan yang ditata dengan legislasi peraturan perundang-undangan. Pengelolaan zakat di daerah selama ini dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Lombok Utara, unit pengumpulan zakat UPZ, dan lembaga amil zakat atau LATS. Pengelolaan zakat telah diatur dalam peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 22 Tahun 2013 tentang pengelolaan zakat dan peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 29 Tahun 2018 tentang tata cara pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Karena peraturan tentang pengelolaan zakat, raperda tentang penyelenggaraan reklame, dan raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman umum, penyesuaian kembali dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan zakat ini diharapkan dapat memperkuat tugas dan tanggung jawab Basnas Kabupaten Lombok Utara, UPZ, dan LATS dalam pengelolaan zakat yang lebih optimal serta memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan pertanggungjawaban Basnas yang ada di daerah kepada pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Saudara pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati, selanjutnya saya persilahkan Saudara Wakil Bupati untuk melanjutkan rancangan peraturan daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian 3 buah raperda tidak hanya oleh Bupati Lombok Utara, namun 2 buah raperda tentang reklame dan pencegahan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman juga disampaikan oleh Wakil Bupati Lombok Utara, Dani Carter Febrianto Ridawan. Dani menjelaskan efektivitas penampakan reklame pada media promosi seperti spanduk, papan reklame besar pada lokasi jalan protokol tidak terlepas dari perencanaan kota.
Penataan media luar ruang secara hierarkis dan terorganisir dapat memberikan keuntungan ganda bagi pemerintah setempat, seperti peningkatan pendapatan daerah, dapat mempercantik kota serta dapat memberikan akses informasi kepada masyarakat. Penyelenggaraan reklame di Lombok Utara telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan reklame. Namun dinamika perkembangan masyarakat serta pembangunan infrastruktur di Lombok Utara, termasuk juga terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang mengatur tentang perizinan perusahaan, sehingga menurutnya perlu dilakukan penyesuaian kembali. Kebijakan dari strategi nasional dan provinsi, serta memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat kabupaten. Diharapkan melalui penetapan peraturan daerah ini nantinya dapat mempercepat proses pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di wilayah Kabupaten Lombok Utara. Saudara pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, demikian beberapa hal dan anggota dewan yang berbahagia. Yang kedua, rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan reklame. Efektivitas penempatan reklame dalam beberapa media promosi seperti spanduk, baliho, papan reklame besar atau billboard pada lokasi jalan protokol tidak lepas dari perencanaan kota. Konsep periklanan sebagai media promosi dan peran pemerintah daerah dalam penataan media promosi atau reklame sebagai media periklanan luar ruang dalam bentuk pembuatan kebijakan maupun implementasinya. Penataan media luar ruang secara hierarkis dan terorganisir dapat memberikan keuntungan ganda bagi pemerintah setempat, seperti peningkatan pendapatan daerah, dapat mempercantik kota, serta dapat memberikan akses informasi kepada masyarakat Kabupaten Lombok Utara. Penyelenggaraan reklame di Kabupaten Lombok Utara telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan reklame. Namun, dinamika perkembangan masyarakat, pembangunan infrastruktur yang pesat di Kabupaten Lombok Utara, termasuk juga terjadinya perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang mengatur mengenai perizinan perusahaan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Saudara pimpinan dan anggota dewan yang berbahagia, ketiga, Raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Lombok Utara. Kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Lombok Utara berdasarkan penetapan Bupati pada tahun 2021 mencapai 632,80 hektar yang tersebar pada semua desa di Kecamatan Pemenang sampai dengan Kecamatan Bayan. Mengingat Lombok Utara sudah menjadi daerah pariwisata yang dikenal di tingkat nasional maupun internasional, maka sudah selayaknya dilakukan penataan, pencegahan, dan peningkatan kualitas pada kawasan permukiman kumuh pada kawasan pariwisata. Pemerintah pusat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Disebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah secara berjenjang, yakni Menteri sebagai Menteri pada tingkat nasional, Gubernur pada tingkat provinsi, dan Bupati pada tingkat kabupaten. Adapun bentuk pembinaan yang dilakukan berupa perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman di Lombok Utara dijelaskan kawasan pemukiman kumuh berdasarkan pemantauan Bupati pada tahun 2021 mencapai 632,80 hektar yang tersebar di semua desa Kecamatan Pemenang sampai Kecamatan Bayan. Guna kemajuan masyarakat Lombok Utara, di kawasan pariwisata yang dikenal di tingkat nasional maupun internasional, maka sudah selayaknya dilakukan penataan, pencegahan, dan peningkatan kualitas pada kawasan pariwisata. Pemerintah pusat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, mana disebutkan bahwa
pada hati atas, kami gabungan fraksi berharap pemerintah daerah lebih serius dalam melakukan penanganan terhadap kawasan pemukiman umum yang masih dibilang cukup luas. Karena apabila tidak ditangani dengan baik dan serius, maka angka wilayah umum yang sudah ditetapkan bupati di atas akan bertambah semakin luas, khususnya di wilayah cagar budaya yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Utara. Terlebih lagi, itu sebagai daerah wisata peninggalan budaya yang ada di Kabupaten Lombok Utara penting menjadi perhatian yang serius. Dalam rapornya ini, kami gabungan fraksi menekankan agar ditetapkan langkah-langkah strategis dan konkret untuk dilakukan pencegahan, peningkatan kualitas pemukiman yang wilayah ini sehat dan ramah lingkungan, serta tidak kalah pentingnya penanganan terhadap pemukiman umum. Saudara-saudara peserta rapat dewan yang terhormat, secara umum kami menganggap 32 rancangan peraturan daerah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip rancangan peraturan daerah Kabupaten Lombok Utara, hingga kami fraksi gabungan menyatakan setuju untuk dibahas pada rapat-rapat selanjutnya. Demikian pandangan fraksi gabungan Demokrat, Gerindra, Golkar dan PAN terhadap 3 buah rancangan peraturan daerah Kabupaten Lombok Utara kiranya menjadi perhatian dan dapat dilakukan pertimbangan bagi kita semua pada pembahasan selanjutnya. Fasilitas umum, sarana dan prasarana yang layak seperti drainase, ketersediaan tempat pembuangan sampah, tempat pengolahan limbah rumah tangga dan industri, akses air bersih, sanitasi dan lain sebagainya, sehingga perumahan dan pemukiman berkualitas dan layak huni dapat terwujud. Selain itu, penataan kawasan pemukiman umum menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, penyelenggaraan dan pemukiman harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saudara pimpinan rapat paripurna dewan dan hadirin yang kami hormati, sebelum kami akhiri pandangan ini, ingin kami menyampaikan beberapa masukan atau saran sebagai berikut. Yang pertama, berkenaan dengan penyelenggaraan reklame, berapa besar kontribusi yang didapatkan dari penyewaan reklame tersebut? Yang kedua, gabungan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan fraksi Persatuan Bidang Keadilan meminta kepada pemerintah daerah untuk menuntaskan bantuan rumah gempa RTG sehingga masyarakat yang masih tinggal di bangunan kumuh bisa menempati perumahan layak huni. Kemudian yang ketiga, gabungan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan fraksi Persatuan Bidang Keadilan juga meminta kepada pemerintah untuk mengajukan data yang komprehensif jumlah perumahan dan pemukiman kumuh supaya tepat dan efektif dalam merumuskan kebijakan. Saudara pimpinan rapat paripurna, gabungan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan fraksi Persatuan Bidang Keadilan untuk menyampaikan pandangan umum sebagai berikut. Yang pertama, rapat tentang pengelolaan data. Zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang bisa memiliki nilai ibadah sekaligus memiliki nilai sosial ekonomi, yaitu nilai dan tujuan untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dan mengurangi kemiskinan. Karena itu sangat harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar tujuan dan sasaran zakat dapat tercapai sesuai dengan syariat Islam. Dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan zakat, maka zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas dalam suatu regulasi yang baik dan jelas sehingga dapat. Dari Lombok Utara, Tim Liputan Samalas TV mengabarkan.